Juventus secara resmi dikenakan sanksi denda 15 poin oleh Federasi Sepak Bola Italia atau FIGC, karena terjerat kasus pemalsuan nilai transfer dan keuntungan modal. Posisi klub berjuluk Bianconeri itu pun melorot drastis dari urutan ketiga ke peringkat 10 di klasemen sementara Liga Italia Serie A 2022/23. Si Nyonya tua, yang sejatinya sudah mengemas 37 poin, kini harus ikhlas mengalami pemangkasan menjadi 22 angka dari 18 laga yang telah dimainkan. Posisi terbaru tersebut menempatkan mereka di bawah Fiorentina yang mengoleksi 23 poin dan di atas Bologna dan Empoli 22 kali selisih gol. Hal ini tentunya menjadi berkah bagi Inter, karena posisi Nerazzurri yang sebelumnya berada di posisi 4 klasemen, secara otomatis terangkat ke peringkat ketiga dengan raihan 37 poin. Hukuman Juve tersebut muncul setelah Dewan Direktur klub termasuk Presiden Andrea Agnelli dan Wakil Presiden Pavel Nedved memutuskan mengundurkan diri dari Juventus pada November lalu. Setelah penolakan Milan Skriniar terhadap tawaran perpanjangan kontrak dari Inter Milan, sejumlah nama pun muncul ke permukaan untuk menggantikan bek asal Slovakia tersebut. Jurnalis Italia, Marco Barzaghi mengklaim bahwa bek Atalanta, Giorgio Scalvini adalah target utama Inter untuk menggantikan Skriniar di lini pertahanan, namun dia bukan satu-satunya yang digosipkan untuk peran tersebut. Scalvini paling deras dikaitkan dengan kepindahan ke Nerazzurri, namun mengontrak pemain berusia 19 tahun itu bukanlah masalah yang mudah. Oleh karena itu, Inter pastinya juga melirik opsi lain sebagai alternatif Scalvini, yang banyak diincar tim-tim top Eropa lainnya. Ada Scalvini, yang Inter jadikan target utama di masa depan, meski hanya dengan harga yang tepat, ujar Barzaghi. Dia dihargai 50 juta euro, yang tidak memiliki dasar yang nyata. Lanjutnya tentang bintang muda Atalanta itu. Ada juga Source, yang saya kagumi, meski penampakannya naik drastis. Dan kemudian saya juga akan menyarankan Dika, yang kontraknya akan berakhir dengan Eintracht Frankfurt, serta Lukeba dari Lyon dan Thiago Jallo dari Lille. Paris Saint-Germain telah mempertimbangkan langkah untuk merekrut bek tengah Inter, Milan Skriniar, pada jendela transfer Januari ini, ketimbang harus menunggu sampai musim panas mendatang ketika ia tersedia dengan status bebas transfer. Seperti yang dilaporkan L'Equipe, bahwa klub raksasa Prancis itu telah mempertemukan sang bek selama beberapa waktu, dan meskipun Presiden Inter, Steven Zhang telah menolak menjual Skriniar pada musim panas lalu, tetapi agennya ternyata tetap melakukan pembicaraan dengan PSG sejak September tahun lalu. Kontrak Skriniar saat ini di Inter berakhir pada bulan Juni tahun 2023, dan dia telah menolak tawaran kontrak baru dari Nerazzurri senilai 6,5 juta euro net per musim termasuk bonus. Direktur PSG, Luis Campos dan Presiden Nasser Al-Khelaifi bahkan terlibat dalam diskusi untuk menyelesaikan kepindahan bek tersebut ke Paris. Negosiasi kemudian semakin intens selama Piala Dunia 2022, antara bulan November hingga Desember tahun 2022. Rencana awalnya PSG ingin mengontrak Skriniar pada musim panas nanti, namun berdasarkan laporan terbaru, bahwa PSG kini sedang mempertimbangkan untuk memajukan rencana mereka. PSG bersedia menggelontorkan antara 10-15 juta euro untuk segera membeli Skriniar pada bulan ini. Klub raksasa Liga Italia Inter Milan, bertekad memperbaiki neraca keuangan mereka musim depan, dengan mencari investor tajir baru saat sedang jalani Piala Supercoppa Italiana di Riyadh, Arab Saudi. Inter Milan sendiri keluar sebagai pemenang Piala Supercoppa Italiana 2022/23,
usai mengalahkan rival sekota AC Milan dengan skor telak 3-0. Dengan kemenangan ini, Inter Milan pun sukses mempertahankan gelar juara Piala Supercoppa Italiana, yang sebelumnya juga pernah mereka dapatkan pada musim lalu. Tak hanya menjalani laga final Piala Super Italia, ternyata kedatangan Inter Milan ke Arab Saudi juga jadi kesempatan bagi sang presiden klub untuk mencari sponsor baru. Dilansir dari Gazzetta dello Sport, disebutkan bahwa Steven Zhang selaku presiden Inter Milan sedang bertemu dengan beberapa calon sponsor baru Nerazzurri saat berada di Arab Saudi. Dalam 3 hari masa kunjungannya di Timur Tengah, pemilik Inter Milan tersebut diketahui telah menemui beberapa perusahaan yang diprediksi bakal jadi investor baru La Beniamata. Calon sponsor baru nanti bakal diproyeksikan sebagai pengganti perusahaan cryptocurrency, Digital Bits yang awal musim ini gagal membayar cicilan pertamanya ke pihak klub. Meski sedang berusaha mencari investor baru, namun Gazzetta dello Sport mengklaim, jika Steven Zhang tidak akan menjual saham mayoritasnya. Disebutkan bahwa Zhang hanya akan mencari calon investasi yang bersifat minoritas untuk Nerazzurri, yang artinya, kendali penuh Inter Milan masih dipegang oleh pihak Suning Group. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi siap melepas penjualan Denzel Dumfries, karena mulai terkesan dengan performa 2 bek sayap lainnya, yakni Matteo Darmian dan Raul Bellanova. Menurut Tuttosport via Lintrista, sang pelatih tidak akan menghalangi transfer pemain asal Belanda itu, karena dia senang dengan penampilan Darmian dan Bellanova belakangan ini di pos bek kanan. Inter semakin siap untuk menguangkan Dumfries, dan mungkin paling cepat selama jendela transfer Januari tahun 2023 ini. Surat kabar yang berbasis di Turin itu juga melaporkan, bahwa Nerazzurri bersedia mendengarkan tawaran yang lebih rendah untuk Dumfries, yakni sekitar 45 juta euro. Jika Dumfries dijual selama jendela Januari, maka akan ada 1 slot yang kosong di skuad Nerazzurri, namun Inzaghi tidak khawatir karena sudah ada pemain di skuad yang siap mengisi habis-habisnya tersebut. Matteo Darmian telah menjadi starter secara reguler untuk Inter dalam beberapa pertandingan terakhir tim, dan pemain berusia 33 tahun ini terus mendapat kepercayaan penuh dari pelatih. Sementara itu, Inzaghi juga senang dengan apa yang dilihatnya dari Bellanova di sesi latihan, meski faktanya pemain berusia 22 tahun itu tidak tampil reguler untuk Nerazzurri.